Vatikan, si kecil yang berkuasa. Halo guys, kenalin gue Virial dan di sini kita bakal deep dive ke salah satu subjek hukum internasional yang beyond unik. Bayangin, ada negara yang bisa lo jelajahi dalam waktu kurang dari 30 menit jalan kaki, tapi punya pengaruh yang global banget. Ada yang bisa nebak itu negara apa? Yap, bener banget. Vatikan atau Holy See. Kecil-kecil cabai rawit, tapi pengaruhnya setara dengan superpower. Siap-siap mind blown dengan fakta-fakta yang bakal bikin lo rethink apa itu kekuasaan dalam hukum internasional. Let's go! Oke, pertama-tama, plot twist banget. Holy See dan Vatican City State itu bukan hal yang sama. Dari sini aja udah mind blown, bukan? Holy See itu essentially tahta kepausan, otoritas spiritual Sang Paus sebagai pemimpin 1,3 miliar umat Katolik sedunia. Bayangin, being the CEO of a company with 1.3 billion loyal customer. Vatican City State sendiri adalah cycle territory yang luasnya hanya 44 hektar, bener banget, 44 hektar. Untuk kasih gambaran, Vatikan itu lebih kecil dari kebanyakan kampus universitas. Bahkan dia 3 kali lipat lebih kecil dari Central Park di New York atau setengah dari Kebun Raya Bogor. Yang keren, dalam hukum internasional yang diakui sebagai subjek utama adalah Holy See. Bukan cuma negaranya aja. Ini kayak lo follow selebgram bukan karena rumahnya yang keren, tapi karena influence-nya juga gak kalah keren. Fun fact, Holy See itu udah eksis jauh sebelum Vatican City dibentuk lewat perjanjian Lateran 1929. Dulu, Paus menguasai wilayah Italia yang gede banget, namanya Papal States. Sementara, sekarang wilayahnya mengecil drastis, tapi influence-nya malah makin melejit di dunia internasional. Oke, sekarang pertanyaan $1 juta. Kenapa sih Vatikan bisa masuk kategori subjek hukum internasional? Nah, ada beberapa alasan yang super mind-blowing. Pertama, Vatikan punya treaty making power yang legit banget. Mereka udah tanda tangan ratusan perjanjian internasional. Basically, mereka punya power yang sama dengan Amerika Serikat atau Rusia dalam bikin perjanjian. Kalau negara lo mau bikin perjanjian dengan Vatikan, they will be like, sure, let's talk business. Yang kedua, hold your seat. Vatikan punya hubungan diplomatik formal dengan lebih dari 180 negara. Bandingkan dengan Amerika yang hanya punya hubungan dengan 178 negara. Yah, mic drop, negara sekecil ini punya ambassador exchange hampir dengan seluruh dunia. 3. Vatikan punya status permanent observer di PBB. Imagine punya VIP pass ke semua rapat penting PBB, bisa kasih statement dengan spotlight, tapi nggak bisa voting. Ya, kayak lo diundang ke royal wedding, tapi nggak boleh nikah di sana. Kelima, Holy See punya personalitas hukum internasional yang unik. Mereka basically hybrid antara organisasi keagamaan dan negara berdaulat. It's like having dual citizenship, but make it global. Sekarang kita lihat Vatikan in action. Contoh konkret, bagaimana si kecil ini beraksi di panggung internasional. Pertama, Vatikan as the Peace Whisperer. Tahun 1978, konflik Argentina-Chili di Beagle Channel hampir memicu perang terbuka. Kedua negara udah siap-siap mobilisasi tentara. Paus John Paul II sampai turun tangan, dan boom, ya, dalam 6 tahun mediasi intensif, konflik completely resolved. Ya, signature diplomatic move. Kedua, Vatikan as the climate influencer. Di UN Conference on Climate Change, Holy See consistently menjadi vocal advocate untuk environmental protection. Paus Francis bahkan merilis encyclical Laudato Si yang jadi game changer dalam climate debate. Let's just say, when Pope talk climate, world leader listen. Ketiga, Vatikan as agreement master. Vatikan punya jaringan konkordat kompleks dengan berbagai negara dari Italia sampai Brazil.
Konkordat ini ngatur status gereja Katolik di negara tersebut, taxation, property right, dan bahkan religious education. Basically, it's like having special bilateral agreement with half the world. But wait, not everything is heavenly. Vatikan juga menghadapi berbagai challenges sebagai subjek hukum internasional yang unik banget loh. Ada beberapa challenges yang dihadapi oleh Vatikan. Isu pertama, gender equality kontroversi. Di forum internasional seperti UN Conference tentang hak perempuan, Vatikan sering jadi conversation shifter karena posisinya yang sometimes erodes dengan mainstream position tentang gender dan reproductive right. Bayangin, being in a room where everyone nodding. Then, Vatikan representative goes, well, actually. Isu kedua, jurisdictional complexity dalam skandal pelecehan. Dual status Vatikan as both religious entity and sovereign state creates complex legal question. Tahun 2014, UN Committee on the Right of the Child bahkan issue official critic karena Vatikan dianggap not transparent enough dalam handling abuse cases. Diplomatic immunity sometimes creates perception masalah ditangani secara internal